Shalom, damai sejahtera bagi kita semua, saudara-saudari yang terkasih. Di dalam kesempatan yang luar biasa ini, kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini dikutip dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 4. Firman Tuhan ini saya akan bacakan untuk kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Di bawah perikop pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada hidup yang penuh dengan pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Demikian pembacaan teks firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini adalah makna kebangkitan Kristus bagi kehidupan masa kini. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang Kristen, setiap tahun kita merayakan Paskah. Kita mendengarkan tentang salib. Kita mendengarkan tentang penderitaan. Dan kita mendengarkan tentang kebangkitan Yesus. Namun, satu pertanyaan bagi kita adalah, apa arti kebangkitan Yesus Kristus itu bagi hidup kita saat ini? Apakah kebangkitan Yesus itu hanya sekedar cerita yang kita perdengarkan setiap kita merayakan hari Paskah? Ataukah kebangkitan itu sudah benar-benar memberikan perubahan di dalam hidup kita saat ini? Saudara yang terkasih, saya mau ajak kita semua untuk membayangkan sejenak apa yang akan terjadi jika kubur itu tetap tertutup. Apa yang akan terjadi jika batu itu tidak terguling? Jika tubuh Yesus tetap berada di dalam kubur? Dan apa yang akan terjadi jika Yesus tidak pernah bangkit dari kematian? Maka yang akan terjadi sebenarnya adalah iman kita hanyalah sebuah cerita yang kita sampaikan kepada orang lain. Orang-orang percaya tidak memiliki pengharapan yang pasti. Dunia ini akan tetap gelap dan terus dibelenggu oleh dosa. Dan pemberitaan Injil yang selama ini disampaikan oleh orang-orang percaya tidak akan berarti lagi. Tetapi syukur kepada Allah karena hal itu tidak terjadi. Seperti iman kita sebagai orang Kristen, pada hari yang ketiga terjadi sesuatu yang begitu luar biasa. Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, dan Dia sendiri mengalahkan kematian itu. Dan kebangkitan itu bukan hanya sebuah peristiwa sejarah dari 2000 tahun yang lalu, tetapi ini adalah sebuah kebangkitan yang memiliki makna yang sangat besar bagi kehidupan saya, kehidupan saudara, dan semua kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia yang telah bangkit. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan melihat apa makna kebangkitan Kristus bagi hidup kita masa kini. Saudara yang terkasih, pada bagian ini kita akan melihat bahwa Rasul Petrus memulai teks ini dengan pujian kepada Allah. Dia berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pujian ini menunjukkan bahwa penulis sendiri, yaitu Rasul Petrus, menyadari bahwa keselamatan manusia adalah anugerah karya Yesus Kristus. Dan kemudian ini menjelaskan bahwa semua ini terjadi
karena rahmat Allah yang besar. Artinya saudara yang terkasih, keselamatan dan kehidupan yang baru yang kita terima bukan karena usaha kita, bukan karena usaha manusia, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Selanjutnya dikatakan di dalam teks ini bahwa melalui kebangkitan Yesus Kristus kita telah dilahirkan kembali. Dan ini menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus membawa perubahan yang besar di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan semua orang, terkhususnya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak lagi hidup seperti sebelumnya, yang seperti dikatakan Rasul Paulus, bahwa kita dahulu telah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tetapi di sini firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita sesuatu pengharapan yang sangat luar biasa. Kata pengharapan di sini menunjukkan sesuatu yang sangat pasti di dalam hidup kita. Hal inilah yang menjadi sangat penting, karena pada saat itu juga Rasul Petrus mengingatkan orang-orang Kristen yang sedang mengalami penderitaan, yang sedang mengalami tekanan karena iman mereka. Mereka hidup di tengah-tengah kesulitan. Namun Rasul Petrus mengingatkan bahwa mereka tetap memiliki alasan yang sangat kuat untuk terus memuji Tuhan, karena Yesus telah bangkit dari kematian. Dan dari bagian teks firman Tuhan inilah kita bisa melihat dengan jelas bahwa kebangkitan Yesus Kristus membawa kelahiran baru dan memberikan kehidupan yang baru bagi orang-orang yang percaya. Saudara-saudara yang terkasih, kebangkitan Yesus Kristus memiliki arti yang sangat mendalam bagi kehidupan orang percaya. Kebangkitan Kristus menunjukkan kemenangan Tuhan atas dosa dan kemenangan atas kematian. Ketika Yesus mati di kayu salib, mungkin pada saat itu banyak orang yang mengatakan bahwa semua telah berakhir. Banyak orang-orang yang telah kehilangan harapan. Bahkan murid-muridnya pun pergi meninggalkan dia dan pergi bersembunyi. Namun saudara yang terkasih, pada hari yang ketiga, sesuatu hal yang sangat luar biasa pun terjadi. Kubur yang tadinya tertutup menjadi terbuka dan Yesus bangkit dari kematian. Kebangkitan itu membuktikan bahwa kematian tidak dapat mengalahkan Kristus. Kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa dosa dan kuasa kematian. Kebangkitan Kristus menjadi dasar bagi kelahiran baru orang-orang yang percaya. Maka di dalam teks ini Rasul Petrus mengatakan bahwa melalui kebangkitan Yesus kita dilahirkan kembali. Ini berarti saudara yang terkasih, setiap orang yang percaya kepada Kristus menerima kehidupan yang baru. Hati manusia diperbaharui oleh Tuhan. Cara berpikir manusia diperbaharui. Arah hidup manusia juga diperbaharui. Kehidupan kita yang dulu dipenuhi oleh dosa dan kejahatan, kini digantikan dengan kehidupan yang diarahkan kepada kehendak Tuhan. Dan kebangkitan Yesus Kristus, saudara yang terkasih, memberikan pengharapan yang pasti bagi setiap orang-orang yang percaya. Mungkin dunia ini sering sekali dipenuhi dengan berbagai kesulitan dan bahkan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak pasti. Banyak orang yang merasa putus asa karena masalah hidup yang mereka hadapi. Namun, bagi orang percaya, kebangkitan Yesus Kristus memberikan jaminan bahwa masa depan kita
ada di tangan Tuhan. Pengharapan yang kita miliki saat ini tidak bergantung pada kehidupan kita, tetapi bergantung kepada Kristus yang telah hidup dan telah mengalahkan kematian. Maka di dalam ayat yang keempat, saudara yang terkasih, dikatakan, karena kebangkitan Kristus, kita menerima sesuatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, dan yang sudah disimpan di surga untuk kita semua. Karena Yesus telah bangkit, maka kita memiliki masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini saya mau mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kebangkitan Yesus Kristus membawa kita untuk tetap hidup dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Mungkin di dalam kehidupan kita saat ini, kita sering menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang membuat kita merasa takut, membuat kita menjadi khawatir, dan membuat kita menjadi putus asa. Kita takut menghadapi masa depan kita. Kita takut menghadapi semua kegagalan-kegagalan yang ada. Dan kita takut menghadapi berbagai pergumulan hidup kita. Namun, karena kebangkitan Yesus Kristus ini mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian. Jika Tuhan sanggup mengalahkan kematian, maka tidak ada sesuatu masalah yang sangat besar bagi Dia yang telah menang atas kematian itu. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, kita diajak untuk mengandalkan Tuhan dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian, kebangkitan Yesus Kristus juga mengajak kita untuk hidup di dalam kehidupan yang baru yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Jika kita telah dilahirkan kembali oleh Tuhan, maka kehidupan kita seharusnya menunjukkan sebuah perubahan yang besar. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita tidak lagi hidup di dalam kebencian. Kita tidak lagi hidup di dalam kejahatan. Tetapi kita dipanggil untuk hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebenaran, dan hidup di dalam kekudusan oleh karena Yesus Kristus. Dan kebangkitan Yesus Kristus seharusnya terlihat di dalam hidup kita sehari-hari. Baik di dalam sikap kita, baik di dalam perkataan kita, maupun tindakan kita. Kebangkitan Kristus telah memberikan pengharapan di tengah-tengah kesulitan yang terus kita alami. Mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi permasalahan di tengah-tengah keluarga kita. Masalah pekerjaan, atau berbagai pergumulan yang lain yang terus ada di dalam hidup kita. Dan terkadang di dalam keadaan seperti itu, kita bisa merasakan putus asa. Namun saudara yang terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kematian telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Pengharapan kita tidak lagi mati karena Yesus Kristus sendiri telah mengalahkan kematian itu. Tuhan yang bangkit itu menyertai kita dan memimpin kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, kebangkitan Yesus Kristus ini bukanlah hal yang selalu kita ingat ketika kita merayakan hari Paskah. Tetapi ini merupakan dasar iman dan pengharapan bagi kita. Karena Yesus telah bangkit, kita menerima hidup yang baru. Karena Yesus telah bangkit, kita memiliki pengharapan yang baru. Karena Yesus telah bangkit, kita dapat menjalani kehidupan kita dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan kita Yesus Kristus
telah mengalahkan kematian itu. Kiranya saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini bisa membawa kita semakin mengerti makna kebangkitan Yesus Kristus bagi kehidupan kita saat ini. Sehingga kita pun dapat hidup di dalam iman yang teguh, dalam kehidupan yang baru, dan dalam pengharapan kepada Tuhan yang telah mengalahkan kematian itu.